Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gue coba bingung sih sebenarnya, emang ya bisa dibilang abis ide lah. Jadi untuk kalian yang mau hujat itu, protes, bilang wah nggak jelas, ya memang sih. Karena di video kali ini memang gua nggak ada ide. Ya tapi gimana ya, nggak ada ide tapi AdSense biar cepet cair gitu. Karena ya you know lah. Akhirnya gue buka Google dan gue ketik yang namanya botak. Keluar tuh Wikipedia pertamanya. Wah kacau kata gue. Keluar. Jadi di video kali ini gue akan bahas bedanya botak, gundul, plontos, dan apa aja nanti bisa ada kombinasi-kombinasinya. Oke, jadi langsung aja ke poinnya. Jadi memang ini juga ada artikelnya sih. Ada sampai dari KBBI juga. Jadi memang di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ini ada artiannya gitu. Ini bukan kayak anjay atau apa gitu yang emang sampah banget, tapi ya seenggaknya sedikit lebih berbobot lah. Jadi botak itu memang yang karena keadaan. Jadi misalnya ketika rambut lu mulai tipis dan lama-lama habis, itu dibilang botak ya. Jadi beda. Kalau gundul adalah kondisi di mana lu dengan sengaja mendekin rambut. Jadi kalau misalnya kayak gini, orang yang ya sering dibilang botak, walaupun itu sebenarnya dibotakin secara sengaja, kondisi rambutnya baik-baik aja, itu disebut sama gundul. Nah, ada juga yang disebut dengan plontos. Plontos adalah di mana ya yang namanya rambut itu ya emang udah nggak ada sama sekali. Jadi kalau kayak misalnya The Rock, itu bisa dibilang bahwa dia plontos. Kalau misalnya si The Rock ini kondisi asli rambutnya udah botak dan dia plontosin, ya udah itu adalah botak OTW plontos lah, kurang lebih kayak gitulah. Itu salah satu cara untuk mengakali orang yang udah hopeless lah, atau udah pasrah nggak mau capek pakai obat penumbuh atau transplant mungkin karena kurang biaya. Bisa kalau misalnya ngalamin yang namanya kebotakan, memang bisa diplontosin. Mayoritas orang biasanya kalau yang udah sampai tahap plontos itu biasanya ngalamin yang namanya kebotakan. Karena ketika misalnya lu cuman digundul doang, itu akan kelihatan rambut-rambut lainnya walaupun tipis akan kelihatan lebih kosong atau gimana. Ada perbedaan gradasi warna gitu. Misalnya ketika lu ngalamin kebotakan dan cuman lu gundulin, makanya gue bisa bilang mayoritas, sekitar 95% orang yang memang udah plontos itu ngalamin namanya kebotakan. Nah, gimana, lu bingung kan? Gue ngomong antara kebotakan, kegundulan, dan plontos. Ya intinya lu harus tahu dulu dari awal bahwa plontos itu yang benar-benar udah nggak ada rambut. Even lu cuman semili 2 mili, itu kalau memang rambut lu bagus, itu lu sebutnya gundul. Nah, kalau udah pendek juga tapi udah ada penipisan, itu lu udah bisa mulai disebut yang namanya kebotakan. Jadi beda, itu aja sih. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa si gundul ini dia punya makna yang lebih luas. Contohnya kalau gundul bisa buat kayak bahan gundul, hutan gundul. Kalau botak nggak bisa tuh. Botak biasanya cuman buat rambut doang. Gue kurang tahu sih, misalnya kalau memang botak ini bisa dipakai buat yang lain. Nah, yang terakhir ini dari faktanya juga, katanya gundul ini awalnya berasal dari bahasa Jawa. Tulisannya gundulnya GUNDHUL. Nah, itu bermakna tidak ditumbuhi apapun atau licin. Sebenarnya bukan sih, kalau yang licin banget itu yang udah bahasa Indonesianya jadi plontos. Sedangkan yang gundul tadi itu adalah kondisi di mana rambut lu pendek banget tapi dalam keadaan yang bagus. Jadi itu aja lah. Kalau botak sih ya nggak bisa lu hindarin, cuma bisa lu obatin. Cobain aja pakai minoxidil dan teman-teman. Jadi memang videonya segini aja, nggak jelas memang karena gue juga nggak ada ide. Kalau lu punya ide, lu boleh tulis banget
di kolom komen gue harus bahas apa, gue harus ngapain, karena emang bingung banget sih. Oke, segini aja, gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.